Hey semuanya, balik lagi dengan Golis Football. Seneng nih dengar tanggapan kalian di video ini tentang berita bola plus animasi. Tapi masih dikit nih yang subscribe. Hehe. Jangan lupa subscribe biar semangat guys. Oke, kali ini kita akan membahas pemain muda potensial. Sering juga dijuluki the next Pirlo. Dan dia juga diincar banyak klub seperti Erling Haaland. Menurut kalian siapa? Ya, benar jawabannya Sandro Tonali. Lahir di Lodi, sebuah kota di sebelah utara Italia pada tanggal 8 Mei 2002. Sejak kecil, dia bermain untuk tim muda Piacenza. Sayangnya pada tahun 2012, klub tersebut bangkrut dan Tonali terpaksa angkat kaki. Setelah keluar dari Piacenza, dia bergabung dengan tim muda Brescia pada tahun yang sama. Brescia adalah awal dari segalanya untuk Tonali. Pelatih tim muda Brescia kala itu mengubah posisi Tonali dari second striker menjadi gelandang tengah dalam peran sebagai deep lying playmaker. Fakta ini sama persis seperti yang dialami oleh Andrea Pirlo yang saat itu masih muda, yang juga merupakan striker pada awalnya lalu disulap menjadi seorang regista. Yang lebih menarik lagi, dia juga mengawali karir di Brescia, sama-sama dari Brescia nih keduanya. Maka tidak heran apabila sejauh ini Tonali selalu digadang-gadang sebagai the next Pirlo. Mantan pelatih Brescia, Roberto Buscaglia, dia mengungkapkan kalau Tonali akan menjadi pesepak bola hebat suatu saat nanti. Kira-kira begini ngomongnya. Suatu saat nanti, Tonali akan menjadi pesepak bola hebat. Aku tidak mau membanding-bandingkannya dengan siapapun. Namun, di setiap pertandingan yang dia mainkan, aku melihat sesuatu yang sangat spesial darinya. Sama persis seperti Pirlo, ungkap pelatih berusia 50 tahun ini. Senada dengan Buscaglia, Stefano Sabelli, yang merupakan rekan Tonali, juga mengatakan bahwa dia terkejut dengan kapabilitas dari pria berusia 18 tahun ini. Kira-kira begini juga ngomongnya. Dia membuatku terpukau. Seharusnya tidak ada bocah berusia 18 tahun yang memiliki karakter seperti dirinya, di dalam maupun di luar lapangan. Untuk itu, aku mengucapkan selamat kepada Tonali, puji bek Brescia ini. Memiliki rambut panjang, posisi yang sama, dan gaya bermain yang sangat mirip, membuat siapapun teringat kepada Pirlo. Di atas lapangan, dia sangat tenang dalam menguasai bola. Dia juga memiliki kualitas untuk melepaskan umpan dan sangat kreatif dalam membawa bola ke sepertiga akhir lapangan. Apalagi dia juga cukup sering mengeksekusi bola-bola mati ahli set piece. Kenyataan ini membuat hampir semua pandit di Italia sepakat bahwa Tonali adalah jelmaan Pirlo. Tetapi yang mengejutkan adalah bandrol dari pemain muda ini. Pemain muda ini dibanderol terlalu tinggi dari pelatih Brescia. Pelatih Brescia membandrol Sandro Tonali seharga 300 juta euro. Harga yang gila untuk pemain yang masih muda. Namun, menurut beberapa pandit di Eropa, Sandro Tonali akan dilepas sekitar 40-60 juta euro saja. Dengan banyaknya peminat, dan ini kesempatan emas Brescia untuk menjual di momen yang tepat saat harganya melambung tinggi sebelum harganya anjlok. Namun, yang membuat Sandro Tonali berharga mahal apalagi sih? Pasti ada sesuatu yang spesial. Kita lihat dulu nih statistik musim ini ya. 24 penampilan, 1 gol, 5 assist, 2130 menit bermain atau 91 per match. 0,8 sus per game, 75% passing sukses percentage atau 75% passing sukses presentasi, 0,5 duel udara yang dimenangkan setiap match. Statistik di atas membuktikan bahwa di usia muda sudah menjadi langganan inti untuk permainan penuh, ditambah juga dia mempunyai atribut yang sangat bagus atau spesial di usia yang masih muda seperti ini. Ya, apa aja atributnya? Yang pertama, determinasi yang sangat bagus.
yang artinya di usia yang masih muda dia sudah mempunyai mental baja, mental seorang pemenang, dan kemungkinan besar di masa depan dengan determinasi yang sangat hebat ini dia akan menjadi salah satu gelandang kelas dunia. Yang kedua, agresif yang bagus, yang mana berarti dia mempunyai tenaga dan juga kemampuan tackle yang bagus, sangat bagus untuk gelandang di usia muda yang berani berduel dengan pemain yang jauh lebih tua dibanding usianya. Yang ketiga, work rate yang bagus, itu artinya dia bisa mengkombinasikan determinasi, teamwork, stamina dengan baik. Itu modal bagus untuk seorang pemuda di sepak bola profesional. Yang keempat, balance yang bagus, itu artinya kemampuan tenaga dan ketangkasan yang dimiliki Sandro Tonali cukup untuk bersaing dengan pemain profesional di usianya yang masih muda. Yang kelima, corner bagus. Kemampuan set piece Sandro Tonali sudah memang tiada duanya. Memang layak dijuluki the next Pirlo, walaupun dia mungkin bisa melebihi Pirlo karena dia masih muda. Yang keenam, mendikte tempo. Ya, kali ini atribut spesial dari seorang Sandro Tonali, karena dia bisa mendikte tempo dengan sangat baik. Di sepak bola modern, tipe pemain seperti ini sangat dibutuhkan. Makanya ini pemain bakalan laku di pasaran. Oke, walaupun dengan atribut tadi dia terlihat seperti tidak punya kelemahan, tapi tentu saja dia punya, guys. Yang pertama, off the ball yang buruk. Kali ini mungkin terlihat aneh ya, tapi memang Sandro Tonali mempunyai gerakan tanpa bola yang buruk dan perlu diasah lagi. Yang kedua, heading yang buruk. Rasio dia memenangkan duel udara hanya 0,5, yang artinya dia masih buruk dalam hal duel udara. Crossing yang buruk. Ya, untuk yang tadi kan cornernya bagus ya. Nah, kali ini crossingnya yang buruk nih. Walaupun dia mempunyai kemampuan set piece yang baik, namun dia masih berusaha keras untuk berlatih crossing. Sandro Tonali adalah pemain yang mempunyai best role deep playing playmaker. Deep playing playmaker adalah posisi pemain yang bertugas untuk mengatur serangan, dimulai dari posisi tim sedang bertahan atau mencoba mendistribusikan bola dengan lebih dalam. Pemain yang berada di posisi ini mempunyai hak untuk menentukan alur distribusi bola dalam penyusunan serangan dan juga mengendalikan permainan. Terkadang diberikan kebebasan untuk ikut merangsek ke depan gawang lawan tergantung kebutuhan permainan. Dengan semua atribut dan kemampuan Sandro Tonali di atas, wajar saja sih banyak sekali klub yang menginginkan jasanya, termasuk klub-klub besar seperti Juventus, AC Milan, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, dan juga Manchester City. Namun para klub tersebut harus berusaha keras untuk mendapatkan jasa sang pemuda, karena tentu saja dia tidak ingin menjadi penghangat bangku cadangan, karena dia sadar akan potensinya yang besar. Akan sia-sia jika dia pindah hanya untuk dijadikan cadangan. Dan ini menurut saya pribadi, untuk persentasi kemungkinan dia pindah ke beberapa klub yang dinomorkan. Kemungkinan ke Juve 65%, kemungkinan ke AC Milan 80%, kemungkinan ke Inter 70%, kemungkinan ke PSG 65%, kemungkinan ke City 50%, kalau kemungkinan ke United nih 75%. Presentasi kemungkinan di atas saya ambil dari kemungkinan juga dari kedalaman squad per tim, persaingan tim, dan juga kemungkinan tertinggi dia akan sering bermain. Nah, di atas kita sudah membahas tentang Sandro Tonali. Terima kasih yang sudah menonton. Tolong support kami terus ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar lebih semangat lagi update-nya. Besok-besok bakalan bikin
lebih banyak video tentang pemain, analisis pemain atau tactical analisis atau yang lain, pokoknya tentang berita bola dengan animasi nih. Jadi jangan lupa subscribe ya. Arigatou gozaimasu.